Saya sebetulnya mau Mbak Novi menggiring netizen untuk baik sama Agus. Saya mau netizen-netizen tidak lagi menyerang Agus karena Agus ini hidupnya manusia sosial. Mas Agus butuh teman. Ya kalau orang yang senang sama Mas Agus mungkin mendoakan. Coba kalau orang-orang yang benci Mas Agus, wah puas Mas Agus tuh, rasain lu segala macam apa gak makin sakit gitu loh. Jadi Emang dari awal juga sudah sakit nih orangnya guys ya, mulutnya sakit, makanya kejadian seperti ini ya. Walaupun aku bukan mengejudge, tapi sepertinya ya seperti itu guys. Ada api kalau nggak ada ini guys ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada respon Emma Waroka akan murka Farhad Abbas terkait donasi ini guys. Kita lihat. Jahat kalian semuanya. Oh. Semuanya bilangin nama John sama siapa nama itu? Waroka itu bilang hati-hati kamu ngomong ya. Hati-hati kamu ngomong ya. Apa Bang Farah jangan sering-sering marah-marah, ya kan harus jaga juga, jangan stres, ya kan. Masalah kayak gini udahlah dirembukkan aja. Kan udah ada usulan mediasi tuh dari beberapa lawyer. Sebelum LP katanya juga harusnya somasi dulu, ya kan. Kenapa nggak yang ambil jalan yang baik-baik? Kamu udah nyenggol nama aku ya, udah keluar nama Waroka ya, nama bapak aku itu, nama papaku. Heran, bukannya mendamaikan, bukannya menjadi penengah seperti Kodensu. Iya kan, Kodensu kan udah enak ya ngomong di podcastnya Kodensu ya. Tadi aku nonton lagi, untuk yang keempat kalinya aku nonton lagi tuh tayangannya podcastnya Kodensu yang ngundang Agus sama Wawa sama si istri dan ada si Bulan, ada Tenovi. Aku tonton lagi, kok bukannya adem makin panas ya, aneh loh. Itu yang aku rasa, kok ini orang benar-benar tidak mendatangkan perdamaian, gak mendatangkan rasa tenang, adem. Ada aja komennya. Kemarin nyebut-nyebut nama Mama, sekarang mention aku lagi Waroka. Ya kan, ngomongin Waroka. Jangan sembarangan ngomong. Kita punya hak untuk berpendapat. Warga negara Indonesia punya hak untuk berpendapat. Ya kan, tidak ada berita hoax, tidak memfitnah siapapun. Kita berbicara berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang sudah kita lihat di podcast, apa yang sudah kita saksikan di setiap tayangan yang ada. Boleh dong kita berpendapat. Terus sekarang petisi mau dicari, yang bikin petisi. Kenapa? Apa urusannya? Yang bikin petisi itu namanya siapa gitu kan? Dia bilang, oh iya kita akan cari itu yang bikin petisi. Udah nggak usah omon-omon, nggak usah pakai tulis story. Udah kayak anak gadis lagi nulis ini apa namanya tuh? Diary, tau nggak? Zaman dulu tuh kita suka tulis diary, orang zaman dulu. menulis diary perasaan kita begini. Oh diaryku, dear diary, begini. CS saya itu, teman saya. Itu kan mendapat Bang Farhad. Saya kalau Novi minta bantu sama saya untuk kasus saya siap. Nah, saya pernah dapat sama Bang Farhad. Kasih tahu sama Novi, hubungi saya Novi. Saya siap bantu. Bang, apa hukumannya Bang? Uang tersebut jika ditahan oleh pihak Yayasan Novi dan tidak diberikan kepada Agus Bang? Jadi tidak ada konsekuensinya, karena tadi uang itu adalah milik masyarakat yang dititip kepada Agus melalui Novi. Namun dipergunakan tidak sesuai tempatnya, sesuai daripada peruntukan, dan diserahkan kembali ke Novi, ya itu nggak ada usulnya karena Novi kan tidak minta. Gitu loh. Nah, silakan saja apakah Novi melalui yayasannya memberikan kepada donasi orang-orang yang memang memerlukan dana, kan itu lebih mulia daripada diperuntukkan untuk seseorang, namun orang tersebut tidak mempergunakan dengan baik. Iya, saya sempat baca ya. Saya baca berita di medsos, gimana si
Agus ya, yang disiram air keras itu. Iya. Dia melaporkan Novi Mm-mm. sebagai seorang YouTuber kalau nggak salah ya. Iya. Eh, Secara hukum gimana bang? kalau saya melihat TE. secara hukum ya, ini saya melihat secara normatif. Saya nggak memihak ke Novi, juga tidak memihak ke Agus. Tetapi secara hukum, uang yang sudah diberikan kepada Agus itu tidak bisa ditarik kembali. Apalagi pihak transfer, melalui transfer sudah masuk ke rekening dia, sudah diberikan, mau ditarik lagi nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah menjadi haknya si Agus. Kecuali ada satu perjanjian ketika Novi mau mentransfer uang atau memberikan donasi itu, ada satu perjanjian yang dibuat. Gus, saya kasih uang ini untuk berobat mata kamu ya. Kalau seandainya kamu pergunakan ini bukan untuk berobat mata kamu dan kamu salah menggunakan uang ini, kamu malah pakai beli emas, beli tanah, beli rumah, bagi-bagi uang ini ke orang lain, maka saya minta maaf, uang ini saya harus tarik kembali. Nah, karena mungkin Novi kan dia menjaga juga nama baik dia ya, karena dia yang meminta uang ini, makanya dia ingin supaya jangan sampai nama yayasan dia jelek, kan seperti itu. Tetapi kalau bicara soal undang-undang, uang yang sudah dikasih ke Agus itu nggak bisa ditarik lagi karena nggak ada perjanjian yang barusan saya ngomong. Harusnya ada pembicaraan di depan, dan hukum itu harus jelas. Hukum positif itu tidak mengenal asumsi, jadi harus ada hitam di atas putihnya, harus ada perjanjiannya, sehingga ketika misalnya sudah ada perjanjian terus Agus melanggar perjanjian itu, Novi berhak untuk tarik kembali uang itu. Agus mulai dia nyari-nyari kesalahan. Gimana awalnya tuh? Ya, awal-awalnya itu adalah ya yang tidak tahu berterima kasih, mungkin ditelepon susah atau apa gitu. Nah, kemudian dia bawalah ke sana. Ini kan uang buat ini, nanti saya pakai dinsos. Nah, disinilah dia buat apa? WA. Assalamualaikum Mbak, untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini nggak dikasih, saya ke dinsos ya Mbak, dan bikin laporan. Kata Novi, kita nggak akan main-main, kita usut semuanya. Kita hanya mau lihat mutasi buat laporan loh, hanya mau lihat. Nah, kita udah ditanyain karena viral kemana-mana. Viral mana yang bikin viral? Dia sendiri kok. Kan dia sendiri yang pula bikin viral. Wah begini dari podcastnya dia. Kalau masih nggak mau ngasih nggak apa-apa, kita akan serahkan ke dinsos. Nah, maaf, sudah disampaikan tapi belum dikasih gitu ya. Kemudian saya harus tegas sebagai ketua yayasan ya. Nanti Mas Agus akan ketarik-tarik, semua akan berkaitan gitu. Ketarik-tarik gimana tuh? Ya nggak tahu ketarik apa, ketarik polisi atau dinsos. Jangan sampai kita nggak baik-baik lagi. Di sini Elmi yang disalahkan, ya teh, Elmi paham. Saya nggak mau disalahkan dinsos karena ini. Saya banyak merawat OGJD. Anak asuh saya 5. Saya lebih baik dilaporkan hal ini supaya saya nggak bersangkutan. Cara-cara ngomong terornya ini, saya lebih baik. Bukankah dari aku kita malah melindungi, pura-pura melindungi, tapi nggak kooperatif. Aku tunggu sampai hari ini Mbak. Kalau masih besok, saya akan laporkan. Screenshot, kirim ke dia. Demi Allah, saya nggak main-main. Demi Allah katanya, saya nggak mau pertaruhkan yayasan saya. Gitu ngomongnya. Habis sudah. Habis. Akhirnya dibawa sama pengacaranya si Gary. Gary itu pengacara siapa? Pengacaranya yayasan. Itu sampai sana percakapan. Bagaimana udah aman, tiba-tiba 1 miliar. Ya, sebentar. 1 miliar, nggak ikhlas sebenarnya dia. Sebelum ke sana, tadi percakapan tadi itu adalah percakapan Novi ke HP-nya Agus. Tapi yang WA-nya kan dia kan mengancamnya ke istrinya. Ya, Elmi itu istrinya. Elmi istrinya Agus. Setelah itu kemudian terjadilah peralihan atau mutasi dari rekeningnya Agus dan rekeningnya Elmi kepada rekening yayasan. Setelah itu. Nah, apa yang Bang Farhad cermati dari mutasi rekening itu yang didahului dengan WA seperti itu? Menurut Agus dia diancam dan dia ditakut-takutin gitu. Ditakut-takutin? Ya takutlah orangnya. Sekarang daripada bikin malu. Sudah sujud di kaki tapi masih
malu, nggak dimaafin segala macam, ya udah sakit hati. Dia menunjuk kita soal laporin polisi. Oke, yang sudah dilaporkan polisi itu kan pencemaran nama baik, dan saya juga sudah melihat ya Humas Polda Metro Jaya sudah merilis bahwa Polda Metro telah menerima laporan pencemaran nama baik ya. Nah, yang pencemaran nama baiknya itu di mana, Bang? Apa yang dikatakan oleh Nopi terhadap Agus di media sosial? Dia menggunakan uang itu buat. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa video ini guys? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu dan dipermudahkan rezekinya karena selalu nonton video Kelvin. See you guys.